Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz kunjungi rumahnya gitu ya. Setelah diajak ngobrol, berdoa, terus sembuh. Ini pakai dukun atau sihir atau apa? Enggak ya Pak Ustadz? Enggak lah. Ya kan siapa tahu menimbulkan pertanyaan ya Pak ya. Iya, karena jawabannya satu. Selama ini saya nggak pernah punya ilmu, jadi bingung gitu. Kalau ada orang itu bilang itu sihir, lah orang ini ketemu sama saya itu enggak. Kok dia sendiri bisa bilang sihir namanya? Oh ini Ustadz Danu pakai jin. Dia sendiri belum pernah ketemu sama saya, kan gitu. Kok bisa bilang pakai jin, dari mana? Wong saya sendiri, saya memberikan solusi ini Islami, kan gitu ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan dari perbuatan itu saya berikan agar dipahami bahwa kesalahannya di sini, kan gitu ya. Sama seperti seorang muslim belum sholat, ya haruslah sholat, kan gitu ya. Itu dia. Itu jalannya, kembali ke jalan Allah. Kok dibilang pakai jin, bingung sama sekali. Jadi sebenarnya ada sesuatu hal, ini bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang berpikirannya itu melenceng-melenceng gitu saya. Kalau mamanya saya hanya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, kan Mas Bayu kan sering gitu. Iya. Amin, kan gitu semuanya kita gitu. Kita amin. Kalau kita berdoanya kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, kan kepada Allah nih ceritanya. Iya. Betul kan? Iya betul. Kalau kita kemudian amin, kemudian jamaah atau yang penelpon itu alhamdulillah sembuh, itu kan dari Allah sebenarnya, bukan dari kita, betul nggak? Betul. Satu itu dari Allah. Betul. Kemudian kalau ada seseorang, siapapun yang merasa dirinya itu pandai, kemudian dia bilang Ustadz Danu pakai jin, dia menyamakan Allah itu dengan jin berarti. Dan orang ini benar-benar dilaknat nanti sama Allah Ta'ala. Benar, makanya kalau saya boleh cerita, ayolah kita berpikir normal, jangan aneh-aneh kan gitu ya. Saya bakar temannya nggak pernah, kan gitu ya. Mandi tengah malam hanya hari-hari tertentu itu pernah, tapi pakai kembang nggak pernah, kan gitu ya. Jadi sesuatu yang insya Allah yang aneh-aneh itu saya nggak pernah gitu. Jadi hanya baca Quran, mengamalkan ayat per ayat, mengamalkan itu saya lakukan ayat ini saya. Jadi nggak pernah saya bersinggungan dengan jin. Saya itu lihat pocongan aja takut, kan gitu ya. Jadi mohonlah ini saudara-saudaraku yang kadang-kadang itu punya pikiran yang aneh-aneh, ayo kembali ke jalan Allah, mumpung Ramadan ya. Mumpung Ramadan, jangan menyamakan Allah dengan jin, karena pada waktu kita memohon kepada Allah, kan betul ya. Tidak pada Nyai Roro Kidul, nggak pernah saya bilang gitu. Siapa? Nggak pernah saya. Jadi kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada seseorang, siapapun saudara saya yang berpikir bahwa kita pakai jin, berarti menyamakan Allah dengan jin. Silahkan nanti menikmatinya di akhirat. Jadi saya memberikan gambaran, bukan mengancam, tapi silahkan. Jadi mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini ya. Amin. Siapa yang bisa mampu melihat ilmunya dia sendiri, dan jangan tertipu, ilmu itu di dalamnya ada seseorang makhluk yang pakai sorban. Jangan sampai tertipu, karena bisa aja namanya jin itu dia, kalau jinnya itu kita kasih makan, kita kasih amalan atau mantra-mantra, itu jinnya itu minta, dan akhirnya kita menghamba pada dia. Oh gitu. Kita menghamba, walaupun orang ini tetap sujud pada Allah Ta'ala, tapi kita tetap menghamba pada dia. Nah disinilah yang harus kita sadari, bahwa kita yang punya ilmu sihir ini tidak akan mampu mengetahui ilmunya jenisnya apa gitu. Karena bisa aja ilmunya dari monyet, tapi karena orang ini memang imannya itu dia hanya iman ilmu, bukan iman kepada Allah Ta'ala yang kuat ya. Jadi dia sendiri melihat monyet itu kesannya dia ada seseorang pakai jubah, pakai sorban. Padahal kalau memang ada orang lain yang melihat dan dia ketakwaan pada Allah Ta'ala tinggi, dilihat itu monyet. Jadi bukan jin yang benar-benar serius, dia imannya bagus. Karena begini, ini maaf-maaf ya, biasanya kita umat Islam itu kalau ada yang nunggu pakai sorban itu seneng banget, betul nggak?
itu kesannya Islami, padahal itu belum tentu. Iya. Saya akan bercerita. Kalau kita akan berpikir, saya mengajak berpikir deh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau ada jin muslim ya, kalau dia itu sampai ikut kepada manusia, itu jarang sebenarnya. Apalagi yang tingkatannya maaf udah pakai sorban, pakai jubah. Yang asli ini jarang. Kenapa? Jin yang muslim yang tingkat ketakwaannya cukup tinggi itu tidak akan mengikuti manusia. Oh gitu, Ustaz. Pasti. Karena kalau dia mengikuti manusia nih, dai ya, dia sadar bahwa si jin ini sadar bahwa dalam Quran juga tidak boleh, karena dia nanti akan dihamba oleh manusia dan dia akan sebagai Tuhan nantinya. Dan ini dia sadar sehingga dia tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Iya. Sehingga dia hanya cuma biasanya sih maaf ya ada di masjid, dia hanya cuma kalau waktu senggang dia berzikir, kemudian dia sholat pada waktu imamnya sudah mulai sholat, itu mirip seperti itu. Dia tidak akan masuk ke tubuh manusia. Karena apa? Ya, karena dia sadar kalau manusia saya tumpangin dengan sekian miliar anak buah saya, dia nggak kuat, pasti akan sakit, pasti. Nah, yang bisanya masuk ke tubuh manusia ini ya jin-jin yang mengaku-ngaku sih sebenarnya. Nah, Ustadz sendiri kan banyak tahu tentang jin nih, Ustadz. Dunia perjinan. Nggak tahu juga sih, saya ngarang-ngarang aja. Nah, iya. Ini ada ilmunya sendiri, Ustadz, atau gimana? Karena begini, Ustadz, banyak masyarakat yang memang sudah mengetahui, saya sering mendampingi Ustadz di bengkel hati. Nah, mereka kadang tanya, Ustadz Danu sendiri ada khodamnya nggak? Nggak punya. Ada yang nunggunya nggak gitu? Ada security-nya nggak gitu, Ustadz? Nggak punya, bener. Jadi sejujur aja dulu dari kiai saya memang dilarang. Jadi kalau mamanya ini saya ceritakan dari guru saya diceritakan, kamu kalau memang baca Quran semata-mata karena Allah, jadi jangan sampai membaca Quran untuk duniawi. Karena kalau kamu membaca Quran untuk duniawi, bener sih bisa aja kamu dikabulkan, diizinkan oleh Allah Ta'ala duniawinya, tapi rahmat dari kamu baca Quran kamu nggak dapat, karena udah dapat duniawinya. Itu dulu kiai saya bilang gitu. Makanya dari dulu saya juga kalau baca Quran niatnya Allah Ta'ala, jadi nggak punya saya pingin kebal, insya Allah nggak ada. Saya pingin yang nunggu ini sekitar 1,5 juta jin, nggak ada. Jadi benar-benar nggak ada. Nah, ini kita harus menyadari bahwa hal ini masih banyak di negara kita, khususnya kita yang muslim. Umpamanya baca Quran tapi niatnya untuk ngusir jin, ini duniawi, bukan lillahi ta'ala. Jadi orang yang seperti ini jangan nyalahkan saudara-saudaranya yang lain. Biasanya kita, oh yang kamu baca mantra, saya baca Quran untuk ngusir jin, sama aja sih sebenarnya. Tapi memang kalaupun Quran diniatkan untuk mengusir jin bisa juga, Ustadz ya. Tapi sebatas itu nanti dapatnya. Iya, dia hanya sebatas mengusir jin, dan jinnya bisa keluar apa enggak. Kenyataannya biasanya dari saudara-saudara kita yang seperti itu jinnya nggak bisa keluar. Berarti kalau ada pertanyaan, loh, berarti kalau jinnya ini nggak keluar, ayat Qur'annya kalah dong sama jin. Gimana kalau ada pertanyaan gitu? Kan susah ya. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjutkan tentang dunia jin, kita benar, Ustadz yang benar, ndak mungkin dia bisa melihat jin. Kadang ada orang yang ngeyel, bohong kamu, buktinya Nabi Sulaiman alaihi salam bisa melihat jin. Selalu dikiaskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ini jelas kias wal farid. Dah beres lah dikiaskan sama para nabi. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Beliau mengatakan, sami'tu asy-Syafi'i yaqul, Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya, kami batalkan persaksiannya, kecuali dia itu adalah seorang nabi. Jelas ya? Nabi Sulaiman nabi bukan? Nabi. Dibatalkan enggak? Tidak. Lah ente siapa itu kan? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Asy-Syafi'i. 22 Al-Jinn ayat yang ke-6, wa annahu
kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, Masya Allah. Sungguh ada sementara kalangan manusia yang berkolaborasi minta bantuan kepada jin dalam mengentaskan persoalannya, namun ternyata jin itu tidak membawa solusi melainkan hanya kesengsaraan semata. Ingat betul ini ya, kalau ada orang berinteraksi dengan jin minta bantuan dalam kehidupannya, awas, kata Quran, perhatikan betul, kata Quran, jin itu tidak akan memberikan solusi, hanya mengundang masalah. Bahkan banyak, mohon maaf saya bahasakan di Indonesia ini, kiai dan ustaz itu dukun, gelarnya kiai dan ustaz, tapi sayangnya mereka menunggangi itu, dasarnya bukan. Mereka masih interaksi sama jin, mereka masih menggunakan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Nanti akan ada bahasan kita insya Allah ke depannya. Lalu ada seorang kiai atau ustaz menuntun atau mengobatin orang yang kena santet dengan cara syar'i. Cuma satu caranya, ruqyah syar'iyah namanya. Ruqyah ini membacakan bacaan syariah dengan syariat, sesuai dengan syariat, maksudnya mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau orang baca sembarangan juga namanya ruqyah, tapi tidak syar'i, makanya dikatakan ruqyah syariah. Ruqyah bacaan yang ikuti dengan sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah. Kalau tuntunannya ruqyah, dibacain ayat ruqyah, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beberapa surah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, lalu ditiupkan ke badan orang yang sedang kena sihir, maka itu syar'i, tidak ada masalah. Kan itu menggunakan tuntunan Nabi SAW, daun bidara yang dihancurin, ya, daun bidara ini kalau Indonesia bilang apa namanya, apel India, pohon apel India, diambil daunnya itu lembar, kemudian dihancurin, ya, kalau kita sekarang bisa di blender, dicemplungin di air, diruqyah, airnya boleh diminum, boleh dipakai mandi, gitu kan. Ini juga bisa menggunakan minyak zaitun, minyak habas sauda yang diruqyah, itu juga bisa, ya, kalau caranya sesuai dengan syar'i, dia membacakan ayat-ayat saja sesuai tuntunan Nabi SAW, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai sihir juga, banyak orang begitu, kiai atau ustaz tapi pakai mantra-mantra juga, dia juga pakai jin dengan alasan dia menggunakan jin muslim. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian, tidak boleh berteman, menikah, ngobrol sama jin, haram. Apapun alasannya, ini untuk khadam saya lah dan seterusnya, tidak perlu, kita nggak butuh khadam. Khadam itu ada dari manusia, orang yang mau kerja kita panggil, itu boleh, kita bayar gaji. Jin nggak boleh, karena jin yang sudah kerjasama sama manusia itu golongan fasik dan kafir, pasti mereka punya konsekuensi, mereka punya permintaan-permintaan kesyirikan. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa, karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini, kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu
orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf, mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.